Saya Aldina Putri dengan NPM 2413034052. Saya Regina Aulia dengan NPM 2453034003. Saya Indra Safina dengan NPM 2413034073. Saya Nur Ani Sudara dengan NPM 2413034054. Saya Yuda Pratama dengan NPM 2413034039. Dan saya Eko Raspari dengan NPM 2413034031. Terima kasih dari kami dan selamat menyaksikan. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Merupakan kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Kedudukannya di alam semesta serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Geologi dapat digolongkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kompleks, mempunyai pembahasan materi yang beraneka ragam, namun juga merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang menarik untuk dipelajari. Hampir semua kebutuhan kita sehari-hari diperoleh dari bumi, mulai dari perhiasan, perlengkapan rumah tangga, alat transportasi hingga ke bahan energinya, seperti minyak dan gas bumi serta batu bara, dan hampir berupa pembangunan teknis sipil seperti bendungan, jembatan, gedung-gedung bertingkat yang dibangun di atas permukaan bumi, maupun untuk memenuhi kebutuhannya seperti bahan-bahan tambang maupun energi, seperti migas dan batu bara, yang harus digali dan diambil dari dalam bumi. Kaitannya yang sangat erat dengan bidang-bidang kerekayasaan tersebut seperti teknik sipil, pertambangan, pengembangan wilayah, dan tata kota serta lingkungan, menyebabkan ilmu ini semakin banyak dipelajari, tidak saja oleh mereka yang akan memperdalam bidang geologi sebagai profesinya, tetapi juga bagi lainnya yang bidang profesinya mempunyai kaitan yang erat dengan bumi. Seorang ahli geologi mempunyai tugas di samping melakukan penelitian-penelitian untuk mengungkapkan misteri yang masih menyelimuti proses-proses yang berhubungan dengan bahan-bahan yang membentuk bumi, gerak-gerak dan perubahan yang terjadi seperti gempa bumi dan meletusnya gunung api. Juga mencari dan mencoba menemukan bahan-bahan yang kita butuhkan yang diambil dari dalam bumi seperti bahan tambang dan minyak dan gas bumi. Dengan semakin berkembangnya penghuni bumi, di mana sebelumnya pemilihan wilayah permukaan bukan merupakan masalah. Sekarang ini pengembangan wilayah harus memperhatikan dukungan terhadap lingkungan yang ditentukan oleh faktor-faktor geologi agar pembangunannya tidak merusak keseimbangan alam. Karena itu, tugas seorang ahli geologi di samping apa yang diuraikan di atas juga mempelajari sifat-sifat bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain, meramalkan dan bagaimana cara menghindarinya. Ilmu geologi memiliki beberapa cabang yang masing-masing fokus pada aspek tertentu dari bumi. Berikut adalah beberapa cabang utama dalam geologi. Yang pertama ada geologi dasar. Geologi dasar mempelajari mengenai struktur, komposisi, dan proses yang membentuk bumi secara keseluruhan, termasuk sejarah geologis dan perkembangan permukaan bumi. Yang kedua ada petrologi. Petrologi berfokus pada studi batuan, termasuk pembentukan, klasifikasi, dan komposisi mineral dalam batuan. Yang ketiga ada mineralogi. Mineralogi mempelajari mengenai mineral, termasuk struktur, sifat, dan proses pembentukan mineral serta interaksi mereka dalam lingkungan geologis. Yang keempat ada geologi struktur. Geologi struktur menganalisis deformasi dan perubahan struktur batuan, termasuk patahan, lipatan, dan struktur geologi lainnya. Yang kelima ada geologi stratigrafi, yaitu studi tentang lapisan batuan atau strata, termasuk penentuan umur dan hubungan antar lapisan untuk memahami sejarah geologi. Yang keenam ada paleontologi. Paleontologi ini mempelajari fosil dan sisa-sisa organisme masa lalu untuk memahami evolusi kehidupan dan perubahan lingkungan bumi. Yang ketujuh ada geologi lingkungan. Geologi lingkungan ini mengkaji interaksi antara aktivitas manusia dan geologi, termasuk dampak lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedelapan ada geofisika. Geofisika menggunakan metode fisika untuk mempelajari struktur dan sifat bumi, seperti gelombang seismik dan medan
gravitasi. Yang ke-9 ada geokimia. Geokimia ini mengkaji mengenai komposisi kimia batuan, mineral, dan air serta proses geokimia yang mempengaruhi lingkungan bumi. Yang ke-10 ada geologi rekayasa, yaitu penerapan prinsip-prinsip geologi dalam perencanaan dan konstruksi infrastruktur untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan. Tujuan geologi mencakup beberapa aspek, antara lain: yang pertama, pemahaman struktur bumi, mempelajari komposisi, struktur, dan proses yang membentuk bumi. Yang kedua, sumber daya alam, menemukan dan mengelola sumber daya mineral, energi, dan air tanah. Yang ketiga, mitigasi bencana, menganalisis dan memprediksi bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan longsor. Yang keempat, lingkungan, menilai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan membantu dalam perencanaan yang berkelanjutan. Yang kelima, sejarah bumi, menggali informasi tentang sejarah geologis bumi untuk memahami evolusi kehidupan dan iklim. Dengan demikian, geologi memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya. Berikut adalah beberapa proses utama dalam geologi. Yang pertama, peleburan dan pendinginan. Magma dari dalam bumi naik ke permukaan melalui letusan vulkanik dan mendingin menjadi batuan beku. Yang kedua, erosi dan pelapukan. Pelapukan menguraikan batuan menjadi partikel lebih kecil akibat faktor fisik seperti cuaca dan kimia. Erosi, pengikisan material permukaan oleh air, angin, atau es yang membawa partikel ke lokasi lain. Yang ketiga, ada sedimentasi. Partikel hasil erosi mengendap di dasar sungai, danau, atau laut membentuk bantuan sedimen melalui proses kompaksi dan sementasi. Yang keempat, tektonik lempeng. Gerakan lempeng tektonik menyebabkan pembentukan pegunungan, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik. Proses ini mencakup subduksi, divergensi, dan konvergensi. Yang kelima, metamorfosis. Batuan yang mengalami tekanan dan suhu tinggi dapat berubah menjadi batuan metamorf dengan perubahan dalam struktur dan komposisi. Yang keenam, siklus geologi. Semua proses ini saling terkait dalam siklus yang berkelanjutan, di mana batuan dapat berubah dari satu jenis ke jenis lain dalam jangka waktu geologis. Proses-proses ini membantu membentuk langkah bumi dan mempengaruhi lingkungan serta kehidupan di dalamnya. Berikut adalah metode dan teknik dalam geologi. Yang pertama, pemetaan geologi. Survei lapangan untuk mengidentifikasi jenis batuan dan struktur geologi. Yang kedua, stratigrafi, mempelajari lapisan batuan untuk mengetahui urutan waktu pembentukan. Yang ketiga, geofisika, menggunakan gelombang seismik, gravitasi, dan magnetik untuk memetakan struktur bawah permukaan. Yang keempat, geokimia, menganalisis komposisi kimia batuan dan mineral. Yang kelima, petrologi, mempelajari batuan di bawah mikroskop untuk memahami asal-usul dan komposisinya. Yang keenam, geokronologi, penanggalan radiometrik untuk menentukan usia batuan. Yang ketujuh, pengeboran, mengambil sampel batuan dari bawah permukaan. Yang kedelapan, paleontologi, mempelajari fosil untuk mengetahui sejarah kehidupan dan lingkungan masa lalu. Yang kesembilan, GIS, menggunakan perangkat lunak untuk memetakan data geologi secara digital. Yang kesepuluh, remote sensing, menggunakan citra satelit atau drone untuk memantau fitur geologi dari jarak jauh. Apa sebenarnya sumber daya geologi itu? Ini adalah bahan-bahan berharga yang berasal dari bumi, seperti mineral, energi, dan air tanah yang memiliki nilai ekonomi. Jenis-jenis sumber daya geologi yaitu 1. Mineral. Mineral adalah bahan padat alami dengan komposisi kimia tertentu. Contohnya termasuk emas dan tembaga. Eksplorasi mineral melibatkan survei geologis untuk menemukan deposit berharga. 2. Energi. Energi geologi mencakup minyak bumi dan gas alam. Proses eksplorasi energi seringkali melibatkan pengeboran untuk menemukan cadangan yang terperangkap di bawah permukaan bumi. 3. Air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Pengelolaannya sangat penting untuk memastikan ketersediaannya bagi pertanian dan kebutuhan sehari-hari kita. Pengelolaan sumber daya geologi sangat penting untuk berkelanjutan lingkungan dan ekonomi kita. Ini mencakup 1. Eksplorasi berkelanjutan.
yaitu menggunakan teknologi modern untuk menemukan sumber daya dengan dampak minimal terhadap lingkungan. 2. Penggunaan efisien, yaitu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk mengurangi limbah. 3. Rehabilitasi lingkungan, yaitu mengembalikan area yang telah dieksplorasi ke kondisi semula setelah penggunaan sumber daya kita. Apa itu siklus batuan? Pertama-tama mari kita bahas tentang siklus batuan. Siklus ini adalah proses yang menggambarkan bagaimana batuan mengalami transformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kita sendiri mengenal 3 jenis batuan utama, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama, batuan beku. Bayangkan magma yang mendidih di dalam perut bumi. Ketika magma ini mendingin dan membeku, ia akan membentuk batuan beku. Contohnya adalah granit dan basalt. 2. Batuan sedimen. Tidak berhenti di situ. Batuan beku ini akan tererosi oleh angin, air, atau es. Partikel-partikel hasil erosi ini kemudian mengendap dan membentuk batuan sedimen, seperti batu pasir dan batu gamping. 3. Batuan metamorf. Batuan sedimen dapat mengalami tekanan dan suhu tinggi, mengubahnya menjadi batuan metamorf. Contoh yang terkenal adalah marmer yang berasal dari batu gamping. Isu geologi kontemporer. Perubahan iklim. Yang pertama, pemanasan global. Geologi membantu dalam mempelajari jejak iklim masa lalu melalui analisis inti es, sedimen laut, dan fosil. Ini memungkinkan ilmuwan untuk memahami bagaimana iklim bumi berubah sepanjang waktu dan bagaimana faktor-faktor seperti emisi gas rumah kaca mempengaruhi pemanasan global. Yang kedua, perubahan pola cuaca. Geologi mengamati perubahan dalam pola cuaca dan hubungannya dengan perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai dan banjir. Yang ketiga, mitigasi dan adaptasi. Data geologi digunakan untuk merancang strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pembangunan tanggul, manajemen air, perencanaan penggunaan lahan. Geologi dan mitigasi risiko bencana. Yang pertama ada prediksi dan peringatan dini. Geologi berperan penting dalam mempelajari aktivitas seismik dan vulkanik untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang dapat meminimalisir dampak bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Yang kedua, pemetaan risiko. Dengan menggunakan teknologi pemetaan geologi, daerah-daerah yang beresiko tinggi terhadap bencana alam dapat diidentifikasi, memungkinkan perencanaan tata ruang yang lebih aman. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Geologi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana dan cara-cara mitigasi yang efektif. Geologi dan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam. Pertama, eksplorasi sumber daya alam. Geologi berkontribusi dalam penemuan dan eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan air tanah, dengan memastikan bahwa eksplorasi ini dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, pemulihan lingkungan. Setelah eksplorasi dan penambangan, geologi terlibat dalam pemulihan dan rehabilitas lahan untuk mengembalikan ekosistem yang rusak. Ketiga, manajemen sumber daya. Melalui studi geologi, strategi manajemen sumber daya yang efisien dapat dikembangkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi yang mendatang tanpa merusak lingkungan. Dengan memahami isu-isu kontemporer ini, geologi dapat memberikan kontribusi besar dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim, mitigasi bencana, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Manfaat geologi sangat luas dan penting bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, eksplorasi sumber daya alam. Geologi membantu dalam menemukan dan mengekstraksi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam. Sumber daya ini penting untuk energi, pembangunan infrastruktur, dan industri. Yang kedua, mitigasi bencana alam. Dengan memahami proses geologis seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tanah longsor, ilmuwan geologi dapat memprediksi dan meminimalkan dampak bencana alam tersebut. Ini membantu dalam perencanaan tata kota dan bangunan tahan gempa. Yang ketiga, manajemen lingkungan. Geologi juga penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait dengan pelestarian air tanah, penanganan limbah, dan rekayasa lahan.